Sebelum saya sampaikan firman seperti yang sudah saya janjikan, di saat teduh hari ini, saya akan bagikan tips pribadi parenting dari keluarga kami. Tapi sebelumnya, karena ini akhir pekan, jangan lupa besok. Besok kami sudah onsite, malah nambah ibadah. Dan saya percaya setiap ibadah akan mengubah kehidupan Anda. Jadi welcome untuk langsung live streaming ke onsite kami, yaitu tetap di gms.church/streaming di antara ibadah besok. Akan juga saya doakan untuk kepenuhan Roh Kudus, untuk pencurahan Roh Kudus bagi barang siapa yang haus. Tapi sekarang mari kita buka firman Tuhan, dikasih judul ayah dalam kurung dan ibu yang disengaja. Kenapa saya kasih kurung begitu? Karena sebenarnya kepala keluarga adalah ayah. Tapi kalau ada yang nggak berfungsi, ibu yang takut akan Tuhan pun akan dipakai melebihi 7 laki-laki. Tapi alangkah baiknya jika kedua-duanya ayah dan ibu sama-sama sengaja mendidik anaknya. Sedikit tips parenting secara pribadi dari saya untuk Anda. Meskipun anak-anak kita beda usia, ada juga anaknya sudah lebih tua atau lebih dewasa, ada yang sudah punya cucu, cicit bahkan. Tapi yang namanya jadi orang tua itu nggak pernah wisuda. Kita selalu belajar. Jadi apa yang saya bagikan bukan dari pengalaman pribadi, tapi dari firman. Pengalaman pribadi hanyalah kesaksian. Jadi kita semua patut dan bisa belajar dari apa yang saya bagikan. Bagaimana dengan orang-orang muda yang belum punya anak contohnya? Bagaimana dengan bujangan? Oh, ini semua mencakup Maleakhi pasal 5. Itu yang bunyinya. Ini ayat terakhir di Perjanjian Lama malahan. Tahukah Anda? Ayat terakhir di Perjanjian Lama sebelum masuk Perjanjian Baru adalah Tuhan akan mengembalikan hati Bapak kembali kepada anak dan hati anak kepada Bapak. Minimal kita semuanya akan mendapatkan berkat dari firman ini, bukan soal parenting saja, tapi bagaimana menjadi anak Tuhan yang tulen. Tidak punya roh yatim piatu, mengasihani diri sendiri, seperti ada lubang yang tidak terisi di hati. Nggak boleh. Sekalipun ayah ibumu menolak dirimu, kata Alkitab, sekalipun ayah ibuku menolak aku, Tuhan akan menyambut aku. Saya percaya ini mempersiapkan kita untuk mengenal kasih Bapa yang sempurna. Mencari figur ayah di dalam Alkitab itu enggak gampang. Mencari figur Bapa yang sempurna. Kecuali Bapak Sorgawi loh ya. Kecuali Tuhan Yesus itu anak Allah yang kudus. Tapi untuk mencari seseorang yang sempurna, bahkan Daud pun banyak sekali kekurangannya. Sebagai papa maksudnya. Sekalipun dia adalah seorang pribadi yang takut akan Allah, yang berkenan di hati Tuhan. Tapi saya tertarik dengan seorang hamba Tuhan dari tanah Arabia. Ini orang bukan Yahudi bahkan. Namanya Ayub. Buka bersama dengan saya di Ayub pasal yang pertama ayat 1-5. Ayub pasal 1 ayat 1-5. Sudah dapat ya saya bacakan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Wow, 10 keturunannya ya. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ternyata jadi orang tua baik itu nggak memandang bulu ya. Miskin kaya itu pilihan soalnya. Kebetulan yang ini adalah orang terkaya di sebelah timur. Dia jadi papa yang sangat baik loh. Siapa bilang kalau Anda konglomerat, kalau kita konglomerat, kita pasti akan menelantarkan anak-anak kita main uang doang. Nggak tentu. Itu pilihan. Siapa bilang kalau kita melarat bukan konglomerat, kita nggak bisa jadi papa, ayah, atau ibu yang baik bagi anak-anak kita. Orang yang takut akan Tuhan selalu punya pilihan. Ayub ini bukan dari tanah mana, ini seseorang yang dari tempat yang terpencil sebenarnya, bukan terpencil, tetapi suatu tempat yang tidak terlalu menonjol orang-orang takut akan Tuhan. Jadi bahkan di tengah-tengah masyarakat yang tidak takut akan Allah, Anda bisa punya keluarga yang berbeda. Di zaman edan dunia ini, kita punya keluarga bisa bukan hanya normal, jangan aneh ya, tapi keluarga kita itu bisa menjadi teladan. Ada seorang laki-laki ayat 1 di tanah Uz. Uz di sini ada seorang teman saya membaca ini lucu dalam bahasa Indonesia. Ada seorang laki-laki di tanah US. Ini bukan United States of America, ini bukan Amerika. Tanah Uz itu adalah daerah Ur Kasdim.
Di tempat Tuhan memanggil Abraham, banyak penyembahan berhala. Ini ya sekitar sebelah timur tanah Arabia, jadi ini di daerah-daerah situ Timur Tengah. Dan dia punya 10 bocah, punya 10 anak. Dan orang ini saleh dan jujur, itu cikal bakal ayah yang baik. Karena itu yang masih bujangan, kalau mau pilih pasangan, yang cewek contohnya, yang cewek terutama, Anda kalau mau cari pasangan hidup dari Tuhan, cowok gitu, cari yang saleh dan jujur. Jangan hanya yang tampan dan kaya. Kekayaan bisa dicari, tampan itu kalau bahagia semakin cakep, tambah tahun, semakin tua, semakin indah. Tapi saleh dan jujur itu kemana cari? Itu harus dari Roh Kudus itu. Ya, kalau yang cowok juga sama, carilah perempuan yang bukan hanya cantik, sesuai dengan bukan hanya sesuai dengan kriteria. Tapi kadang-kadang kita cowok ini kurang berkaca, maunya itu seperti yang gimana, kita sendiri nggak nyampe ke situ. Kita maunya yang luar biasa, tapi kita sendiri tidak berbenah diri, ya kan? Tidak jujur, tidak saleh. Ya, jadi kalau seperti itu ya jadi susah. Nah, kalau kita mau cari seorang yang takut akan Tuhan, kalau yang laki-laki mau cari pasangan wanita, jangan hanya cari istri. Itu adalah mama bagi anak-anak Anda kemudian, cari yang saleh dan jujur pula. Nah, Ayub ini orang yang luar biasa. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Takut akan Tuhan itu definisi ke-1 apa? Ya ini tadi dalam satu kalimat. Takut akan Allah itu menjauhi kejahatan. Udah jangan kita gembar-gembor, aku ini orang takut akan Tuhan. Lihat aja langsung buktinya. Hidupnya menjauhi kejahatan atau mendekati. Hidupnya itu nyerempet pencobaan atau menjauhi. Udah gitu aja gampang. Takut akan Tuhan itu bukan teori, praktek. Lihat aja. Kalau kita menjauhi kejahatan, oh niscaya Tuhan akan berkati keturunan kita. Keturunan kita bukan keturunan orang fasik, tapi keturunan orang benar. Itu turun-temurun nanti. Anak-anaknya punya perjanjian dengan Tuhan. Allah Abraham, Ishak, Yakub. Ayah, grandpa, papa, dan generasi ketiga. Yusuf juga kena cipratan. Turun-temurun sampai seterusnya. Musa, Raja Daud, dan sebagainya. Lihat, sampai ribuan keturunan. Bukan masalah tentang cara kita didik anak ya. Sebelum kita didik anak kita harus didik kita. Biarkan Tuhan mendidik dirimu dan diriku. Buat apa kita kasih teori? Cepat lambat anak kita akan bisa mengenali pengajaran papa itu sungguhan atau kemunafikan. Mereka akan lihat mamanya, mereka akan lihat papanya. Pohon itu tidak akan jauh-jauh dari jatuhnya buah. Buah nggak jatuh jauh dari pohonnya. Jadi sebelum kita bicara tentang parenting atau apalah, firman ini sangat relevan bagi orang menikah, punya anak, atau menikah nggak punya keturunan, dan termasuk orang bujangan. Sebelum kita bicara tentang memimpin orang lain dalam jalan kebenaran, kita sendiri harus jalan di dalam kebenaran itu. Takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Karena kalau kita hidup sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, maksudnya orang-orang yang menjauhi kejahatan, Tuhan punya perjanjian dengan orang demikian sampai keturunan. Dia punya 10 anak, gak gampang. Besarin 1 aja susahnya, setengah mati. Ini mau besarkan 10, coba kita pelajari bagaimana caranya dia membesarkan anak-anaknya. Ada beberapa prinsip-prinsip yang kita bisa pegang. Baik untuk orang bujangan, kalau dapat pelajaran ini hari ini, supaya Anda berbenah diri dan mempersiapkan untuk masa depanmu. Tapi bagi orang yang sudah menikah, ayo semakin harus tergesa-gesa, jangan buang-buang waktu. Yang punya anak apalagi, tidak ada kata terlambat jikalau Anda pernah salah. Sebab kalau Anda dipenuhi kasih Yesus, keluargamu pasti diberi spirit saling memaafkan. Cepat lambat akan ada pemulihan. Ya, ini berita baik untuk kita semua. Sebab yang saya targetkan lewat saat teduh hari ini adalah pemulihan the whole family. Pemulihan seluruh keluarga. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayat 4, ada pesta di sini. Anak-anaknya yang lelaki. Jadi ada 7 cowok
mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan mereka mengundang ketiga saudara perempuan mereka. Ya, komposisi keluarga Ayub terdiri dari 7 anak pria, 3 anak wanita. Dan mereka saling undang-mengundang untuk makan minum bersama-sama mereka. Ini kan family event, ini bukan pesta pora gaya dunia yang syarat dengan nafsu dan dosa. Enggak loh. Kelihatan dari ayat 4 ini, kita jangan terkecoh dengan kata pesta. Kita alergi, orang yang foya-foya. Bukan. Ini pesta keluarga. Jadi dari sini saya melihat di ayat 4, bahwa keluarga yang papanya takut akan Tuhan dulu, dan mamanya juga alangkah indah dan sempurna. Jikalau kedua-duanya takut akan Allah, anak-anaknya akan akrab. Anak-anaknya akrab. Lalu mereka semuanya pesta di rumah masing-masing menurut giliran. Kalau mereka memang ada niat untuk berbuat dosa, nggak mungkin undang saudara, apalagi saudara perempuannya. Bisa-bisa sampai ke telinga papa yang takut akan Allah. Ayub itu kan kayak pendeta di mata anak-anaknya. Padahal Ayub itu adalah seorang pengusaha, pebisnis yang punya 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak yang tak terhingga jumlahnya. Begitu besar angka mereka. Ayub ini seperti hamba Tuhan di mata anak-anaknya dan keluarganya. Jadilah kayak gitu. Ya. Terimalah challenge itu, tantangan itu diterima dong. Jangan maunya sekedar mobil siapa yang lebih baru, rumah siapa yang lebih gede. Kenapa tantangan kita bukan begini? Siapa yang bisa lebih saleh sebagai suami? Siapa yang bisa lebih takut akan Tuhan sebagai kepala keluarga? Ya. Lihat ayat 4. Keluarga Ayub itu penuh dengan berkat. Mereka bukan pesta sembarangan, mereka reuni. Kalau mereka mau bernafsu, berbuat yang bukan-bukan, nggak mungkin undang saudaranya, apalagi saudara perempuan. Begitupun Ayub ketar-ketir loh. Ayub tetap khawatir. Lumrah sebagai ayah atau ibu, kalau kita punya buah hati, jantung hati kita selalu mau mereka di jalan yang benar. Concern kita sebagai papa mama, itu lumrah. Tapi Ayub punya tangga doa. Dia nggak berhenti sampai dikhawatir saja. Itulah indahnya punya keluarga dalam Tuhan. Dan itulah indahnya punya Tuhan dalam keluarga. Seperti lagu anak kecil, Yesus di dalam rumahku senang-senangnya. Ya, anak saya waktu kecil pernah lihat video itu, ikut nyanyi. Lucu sekali. Betul sekali tapi, kalimat-kalimat lagu sekolah minggu itu, Yesus di dalam rumahku senang. Karena kita nggak berhenti sampai kekhawatiran. Keluarga yang punya Tuhan, punya tangga doa. Tangga Yakub yang naik turun sorga. Enaknya di sini loh, kita nggak membesarkan family itu sendiri. Saya masih ingat baru dua malam yang lalu waktu kami makan bersama sebagai keluarga, saya berdoa begini. Tuhan Yesus, saya sebagai kepala keluarga, mengundangmu untuk menjadi kepala atas setiap kami. Dan aku undang supaya Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan kami berlima, saya istri dan 3 anak ya. Dan juga agar Engkau menjadi nyata Tuhan Juru Selamat kami selamanya bagi masing-masing kami sendiri-sendiri. Berkati makan minum kami ya Tuhan. Pembicaraan kami supaya di malam family ini kami bisa lebih akrab lagi. Berkati semua orang yang akan melayani kami. Dan juga makanan minuman yang dihidangkan dalam nama Yesus. Amin. Nggak usah muluk-muluk lah doa sampai ke misionaris dan Afrika. Take care keluarga sendiri. Nanti anak-anak Anda bisa jadi misionaris, begitu ceritanya. Ya, saya kalau doa makan, nggak mau asal-asalan juga. Kadang-kadang kalau doa makan di restoran gitu, kadang-kadang yang namanya pelayan juga nggak sensitif, nggak mengerti. Mungkin karena Kristen itu, kita ini kan minoritas. Jadi mungkin mereka nggak terlalu paham dengan cara-cara kita. Jadi waktu saya berdoa gitu kadang-kadang masih tanya, siapa ST? Kadang-kadang kayak begitu saya sebagai kepala keluarga, saya yang melek mata dan berkata, Pak sebentar, masih doa, bentar aja. Oh iya, ini sih. Saya nggak mau diinterupsi, nggak mau doa cepet-cepetan, kan ada pelayan restoran. Mereka harus menunggu ketika keluarga ini sedang tunduk sama Allahnya dan berkata, Tuhan, aku kepala keluarga, saya ayah.
Tapi sebenarnya kepala suami adalah Tuhan Yesus, kepala istri adalah suami. Kuundang engkau jadi kepala keluarga kami. Ya. Saya tidak mau Tuhan Yesus jadi silent guest. Seperti ada papan hiasan yang bertuliskan, you are the silent guest. Kau adalah tamu yang tidak kelihatan di meja makan. Oh no. Saya mau Tuhan tinggal bukan bertamu di sini. Saya mau Tuhan jadi kepala keluarga. Saya nggak bisa besarkan keluarga saya, jaga mereka, didik mereka. Saya dan istri saya berdua pun tidak mampu tanpa Tuhan Yesus. Jadi Ayub ini punya tangga doa. Keluarga itu harus ada mesbah. Mesbah itu nggak usah muluk-muluk ada ibadah. Persekutuan mungkin, nggak perlu itu. Bisa puji Tuhan, nggak bisa nggak apa-apa. Tapi pastikan bahwa seluruh keluarga Anda merasa dan tahu bahwa hidup Anda itu seputar Tuhan. Bukan religius ya, tapi rohani. Rohanius, apakah itu sebuah bahasa? Not religious, but spiritual. Di rumah saya mendarat, saya dan istri saya. Anak-anak kami bisa melihat. Bahkan mereka kadang-kadang nggak merasa bahwa papanya adalah pendeta. Ya tanya mereka sendiri aja. Ini saya ngakunya begini ya. Tapi mereka pasti merasa bahwa papa dan mamanya takut akan Tuhan dan sangat cinta Tuhannya. Yang itu kalau nggak kerasa sesuatu yang salah. Bukan religiosity. Spirituality, kerohanian, bukan keagamawian yang harus Anda kejar. Ayub tuh kayak begitu. Lihat ya hubungannya dengan Tuhan. Ini di perjanjian lama zaman purbakala loh ya. Ini di zaman-zaman Ur-Kasdim. Bayangkan, unda-undi sama Abraham. Dan dia bukan orang Yahudi, tidak punya Taurat, nggak mengerti. Zaman Abraham juga belum ada, itu zaman Musa. Tetapi dia belum paham tentang the way of the Lord. Tapi orang ini sudah punya hubungan kayak gitu dengan Tuhan. Berarti siapapun kita bisa punya hubungan yang hidup dengan Allah. Asal kita pegang Yesus. Ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, mari kita lihat. Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Ayub khawatir apa sih? Ayub khawatir bukan pesta ini syarat dosa juga bukan. Tapi dia khawatir dosa hati. Ini orang peka sama Roh Kudus di zaman perjanjian lama. Jangan-jangan anaknya sudah bergeser hatinya. Sedikit pride aja. Hati manusia itu rawan. Kita itu sangat vulnerable. Pecah belah. Kerohanian itu pecah belah. Kalau sampai disusupin satu virus yang nggak kelihatan. Kita kan nggak tahu ketika kita sudah terjangkit flu. Kalau secara rohani apalagi. Secara fisik aja kadang-kadang kita tidak merasakan sampai akhirnya jatuh sakit. Apalagi dalam roh. Tanpa kita sadari kalau hati anak-anak kita sudah ada perasaan bangga nih. Ini ceritanya kan ini keluarga kaya. Oh, what money can buy. Ya kan? Nah, di situ Ayub jaga-jaga jangan sampai mereka mendukakan Roh Kudus tanpa mereka sengaja. Tanpa mereka sadari sama sekali. Ayub doa Tuhan. Jangan sampai ada pride di dalam hati kami. Jangan sampai, bukan berarti orang yang paranoid, bukan. Tapi orang yang menjaga hati dengan segala waspada, itu menjaga hubungannya dengan Tuhan. Ayub ini luar biasa ya. Lalu apa yang dia lakukan untuk mendidik anaknya hari per hari, minggu per minggu? Kita lihat ada 3 poin sederhana yang saya bagikan pada Anda. Saya ulang lagi ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka. Garis bawahi Ayub memanggil mereka. Nomor 1, meluangkan waktu kualitas. Itu dia, luangkan waktu quality dengan anak-anakmu. Saya baru adakan hitung-hitungan ya sebelum sekarang ini. Kita live-nya hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021. Jadi kita sudah berjalan setengah tahun 2021 ini. Saya ada hitung karena saya punya agenda, bukan semuanya di teknologi. Saya masih sangat-sangat manual. Karena saya ingin melihat sepanjang tahun itu seperti apa jadwal saya. Termasuk di pandemi saya sibuk sekali. Saya buka kan. Tapi selalu saya menjurnal. Saya itu orangnya menulis diary. Bukan semua segala sesuatu. Ya, saya menulis waktu quality. Khususnya dengan family. Kalau dalam ministry pelayanan, jasa jangan ditulis ya. Lupakan. Jadi kalau ada orang ngomong sama Anda, terima kasih Anda berkata, sudah jangan diingatkan. Itu nothing, itu nggak apa-apa. Tapi kalau orang lain berbuat baik sama Anda, jangan lupakan. Yang kecil itu besarkan. Tapi kalau Anda berbuat besar sama orang lain yang besar pun, lupakan aja. Tangan kanan memberi, kiri jangan tahu.
Saya nggak nulis mujizat apa yang terjadi dalam pelayanan saya. Bahkan kadang-kadang bukan kadang-kadang, selalu saya lupa. Oh ya. Kenapa saya nggak mau curi glory? Apa yang terjadi itu nggak ada hubungan sama saya. Semua mujizat, kesembuhan, perubahan hidup itu Roh Kudus semua. Saya hanya taat, memberitahukan apa yang saya tahu. Udah itu aja. Tapi kalau sama keluarga, saya harus mewariskan sesuatu pada mereka. Memori, intinya. Saya catat loh itu dalam diary saya, nggak banyak-banyak sih, panjang-panjang saya nggak punya waktu. Tapi setiap hari sebelum saya tidur, Anda nggak perlu tiru. Ini ekspresi saya. Semoga lewat ekspresi ini ada sesuatu yang Anda tangkap. Lakukan dengan cara Anda. Pokoknya setiap malam sebelum saya tidur, setelah saya sembahyang, doa, saya selalu tuliskan dalam beberapa kalimat, apakah ada waktu kualitas. Kalau nggak ada, ya nggak ada. Dan saya hitung ya dengan tanda. Dengan diary yang ada dan saya berikan tanda dalam agenda saya. Sampai 5 Juni sekarang saya bicara dengan Anda, ini ada 156 hari telah berlalu. Kita di hari 156 ini. 97 dari 156 hari itu saya punya waktu quality sama anak-anak kami. Jadi kalau saya total itu 62% dari waktu setengah tahun ini, saya ingat dengan vividly, dengan sangat jelas, di mana, di rumah, di luar, makan, aktivitasnya apa, saya ngomong apa sama mereka. I remember everything. Tapi dengan catatan, saya nggak bisa ingat di dalam otak saya semua, saya store, saya simpan di agenda saya. Not bad, saya merasa puas gitu, puas batin. Bukan sebagai pendeta, tapi sebagai papa. 97, kenangan indah dan mendalam. Saya ngomong apa sama mereka, memberi wejangan mungkin. Kadang-kadang bukan wejangan atau hikmat, kadang-kadang bermain dengan mereka. Perasaan saya apa saya gambarkan di situ, simple berapa kalimat. Dan ini sudah terjadi sejak anak saya lahir yang ke-1. Ini semua ada dalam arsip saya. Saya ingin mereka mengetahui bahwa they matter to me. Mereka berarti. Bagi saya yang berarti bukan hanya ministry. Apa gunanya pelayanan berhasil jika keluarga itu runtuh? Bukankah Tuhan yang berkata, pelayanan kek, pekerjaan kek, semua dimulai dari rumah tangga. Kegagalanmu di rumah tidak bisa digantikan dengan suksesmu di dunia kerja. Dan kalau kita tidak bisa menggembalakan keluarga sendiri, bagaimana kita bisa menggembalakan jemaat, khususnya bagi hamba Tuhan atau pendeta. Saya bersyukur masih ada setengah tahun lagi, akan ratusan nanti. Akan ada ratusan star yang saya bisa bagikan kepada keluarga kami. Yang berikutnya, Ayub itu memanggil mereka. Jangan lupa dipanggil dong. Taruh gadgetnya, panggil mereka. Panggil di waktu yang tepat, ngobrol sesuatu, berinteraksi. Pokoknya Ayub memanggil mereka. Dia adalah ayah yang sengaja. Dia sengaja memanggil mereka. Berarti dia ayah yang hadir, bukan yang absen. Badannya bisa di situ. Tapi kalau secara emosi absen dari hidup anak-anaknya, percuma badannya di sana, mending pergi aja. Pergi kan lebih rindu kan? Halo, I miss you. Daripada di situ, bengong melulu. Ayub memanggil mereka. Dia sengaja itu. Itu tindakan deliberately. Itu bukan kebetulan, ups, papa di sini, ups, kamu kok ada di sebelah papa. Nggak ada, dia panggil, lai, come. Ya. Ayah yang sengaja jadi bapak dalam hidup mereka. Meluangkan waktu kualitas bersama-sama dengan mereka. Yang kedua, dia nggak berhenti di sana ya. Anda lihat sekarang, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka, garis bawahi, dan menguduskan mereka. Segala sesuatu dikuduskan oleh firman dan doa. Jadi ketara bahwa Ayub itu ajari. Not only teach them how to play, but teaching them how to pray. Ayub mengajarkan, Ayub bukan pendeta, sekali lagi dia pebisnis. Dan dia di tanah Arabia jauh, bukan lagi di budaya Yahudi, nggak ngerti Taurat segala sesuatu. Ayub ajari mereka berdoa kepada Allah yang hidup. Ya, berarti yang nomor 2, menanamkan nilai-nilai firman. Lewat teladan, lewat pengajaran. Seperti saya katakan tadi, kalau saya jurnal, saya ngomong apa sama mereka, kapan saya bicara history, kapan saya sama maminya mengingatkan pentingnya les-lesan mereka, berikan visi kenapa mereka les itu atau les ini, supaya bukan hanya mereka termotivasi, supaya mereka punya gambaran itu untuk apa kemudian hari. Nggak ada keisengan dalam keluarga kami. Ya kan? Kadang-kadang menjelaskan nanti gimana, saya jelaskan, dan mamanya juga, kami berdua, ayah dan ibu yang sengaja menjelaskan
di luar itu seperti apa. Bukan nakut-nakuti mereka, tapi supaya memberi mereka perspektif yang benar. Kami ini pengintai tanah perjanjian mereka. Mereka belum di sana. Kami ini sudah makan asam garam. Ceritanya gitu orang dunia. Saya nggak suka pakai pepatah itu sih. Berarti kan darah tinggi. Tapi intinya adalah, siapa lagi kalau bukan papa mamanya yang paling tahu dunia seperti apa. Kami sudah di usia sekian, mereka belum sampai ke titik kami. Tapi kami sudah melihat dulu. Kami lihat ketulusan orang, ketidaktulusan orang, ketidaktulusan orang. Kami lihat apa yang benar, apa yang salah. Kami jelaskan supaya mereka itu dalam memilih bidang, mempertimbangkan. Oh gitu ya, kalau kamu besok mau kerja ini, begini. Kalau kamu kerja itu, enggak usah diputusin hari ini. Ya, tapi kamu sudah harus punya pandangan jauh. Nah, Papa Mama bantu. Dia tanamkan nilai-nilai firman, banyak ngobrol sama anak-anaknya. Bukan hanya dipanggil mereka, tapi dikuduskan. Kalau dipanggil doang, percuma. Setelah dipanggil, dikuduskan. Segala sesuatu dikuduskan dengan firman dan doa. Jadi teladan dulu, seperti saya katakan tadi. Lalu kemudian berikan pengajaran. Kata mereka, bukan pengajaran seperti sifatnya khotbah di gereja, tapi pengajaran yang sifatnya obrolan papa mama yang berguna untuk hidup mereka. Kita harus sengaja suntikkan pengetahuan yang tidak dapat secara akademis di sekolah, bahkan di university, yang mereka bisa dapatkan only from mommy and daddy. Kuduskan mereka. Ayub menanamkan nilai-nilai firman. Apalagi kalau bukan firman yang menguduskan. Kita nggak bisa jaga 24 jam, tapi hanya Tuhan yang mampu. Lalu terakhir, ya, selain menguduskan mereka, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Luar biasa loh. Dia mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka. Masing-masing satu, dia persembahkan korban bakaran persis jumlahnya 10. Itu berbicara korban bakaran itu doa syafaat. Ketiga, mendoakan secara spesifik. Mendoakan secara spesifik. Saya mau bagikan, tadi saya iya enggak ya. Saya masih ragu-ragu, tapi saya rasa enggak lah, saya enggak mau simpen apa-apa dari keluarga saat teduh. Jadi saya bukakan ya, salah satu halaman agenda saya, yang ini bahkan dicatat di Alkitab saya. Judulnya begini, it's very family, ini sangat family saya sekali. Tapi Anda bisa translate sendiri ya, bisa terjemahkan sendiri. Saya minta untuk tim saat teduh untuk munculkan. Saya juga kasih judul How to Pray for VJW, bagaimana berdoa untuk VJW itu inisial anak-anak saya, Vanessa Jeremy Warren. Saya ambil dari kitab Kolose yang tidak saya ajarkan hari ini, tapi semua ke-99-nya seperti 9 buah roh ini adalah daftar atau guideline atau tuntunan saya berdoa untuk anak-anak kami. Ya, langsung dari ruang doa saya secara pribadi di rumah. Saya bagikan ke Anda, ini cara saya mendoakan untuk anak-anak kami berdua. How to pray, bagaimana berdoa untuk anak-anak. Saya ganti anak-anak untuk Anda. Tapi di catatan saya, how to pray for VJW. Bagaimana berdoa untuk Vanessa, Jeremy, dan Warren. Yang pertama, agar mereka mengerti kehendak Tuhan atas hidup mereka. Anda mau catat silakan, kalau enggak dibaca. Lihat aja sebagai inspirasi ya. Yang kedua, gini, sebelum saya baca lagi ya. Ini masing-masing 9, ini enggak tentu saya doakan sehari. Tapi saya selalu bergilir. Setelah itu kembali lagi di poin pertama. Kalau saya syafaat tiap hari. Nanti saya puasakan, saya balik lagi ke 1 sampai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kadang-kadang satu hari saya doakan 2, kadang-kadang 1. Tergantung waktu. Ya kan? Tapi yang pasti ini akan jadi siklus yang terus-menerus. Sampai saya lihat buah-buah yang matang dalam hidup mereka. Anda boleh contoh. Terserah Anda. Sebenarnya dalam bahasa Inggris, saya bahasa Indonesia kan semoga nggak terlalu rumit. Yang pertama, agar mereka mengerti kehendak Tuhan atas hidup mereka. Itu prioritas number 1. Saya doakan agar anak-anak kami mengerti kehendak Tuhan atas hidup mereka sendiri. Ada hal-hal yang papa mama tidak bisa ajarkan. 2, agar mereka memperoleh hikmat. Saya minta hikmat sama Tuhan. Saya minta anak-anak diberikan hikmat-hikmat dalam hidup ini. Ya. Tentunya hikmat pertama, takut akan Tuhan ya. Itu dasar hikmat. 3, agar mereka menghormati dan menyenangkan Tuhan. Aduh, nggak ada yang lebih rindu dalam hati kami sebagai papa mamanya melihat anak kami hormat sama Tuhan Yesus dan menyenangkan Dia. 4, agar mereka menghasilkan buah yang baik. Kami minta supaya anak kami berguna, berbuah, supaya ada hasil-hasil yang baik dari hidup mereka. 5, agar mereka belajar semakin mengenal Tuhan. Melalui apapun saya doa supaya mereka semakin kenal Tuhan, bukan semakin mundur. Yang 6, agar mereka diteguhkan oleh kuasa Tuhan. Jangan khawatir kalau Anda tidak bisa catat satu-satu, nanti saya minta ringkasannya ditulis di situ. Ya, tulisan.
agar mereka bisa nanti ditulis di komentar YouTube, agar mereka belajar semakin mengenal Tuhan, agar mereka diteguhkan oleh kuasa Tuhan. Maksudnya pastilah mereka punya masalah nanti. Saya minta agar mereka dikuatkan oleh Tuhan. Nomor 6 ini kata lainnya agar mereka tabah gitu ya. Nomor 7, agar mereka memiliki kesabaran dan ketekunan yang besar. Supaya orangnya nggak bosanan, gampang quit, gampang menyerah. Yang ke-8, agar mereka sehat dan penuh sukacita. Saya minta healthy body. Itu nomor 8 yang saya doakan. Dan supaya mereka hidupnya happy. Pengen gitu sih. Yang ke-9, agar mereka senantiasa mengucap syukur. Jadi orang yang menyenangkan, bukan jadi orang yang menyebalkan, mengeluh melulu. Saya tidak mau anak yang seperti itu. Kami tidak ingin anak diberi label oleh dunia kurang diajar. Ini doa-doa kami, ya. Terakhir saya selesai dengan ini. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa di ayat penutupan 5 ayat ini yang saya bacakan. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa berapa lama sih? Memang kejadian Ayub sangat tragis. 10 anak ini mati semua sebelum bapaknya. Kita tidak harap gitu ya. Kalau kita sebagai orang tua, kita harap kita duluan. Dari sini kita pelajari bahwa kedua-duanya, orang tua itu titipan Tuhan. Ternyata anak juga titipan Tuhan loh. Senantiasa ini nggak bisa selamanya loh. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa dalam kasusnya Ayub. Mereka barusan dewasa, mati semua karena musibah. Kita nggak tahu kapan orang tua dan kapan anak-anak kita. Anda akan terkejut. Di dunia ini tidak tentu rodanya selalu siapa di atas, siapa di bawah. Yang pasti, hari per hari, kita harus sengaja untuk mengasihi mereka dan mendoakan. Saya berdoa agar hidup Anda diberkati dan keluarga Anda mendapatkan manfaat lewat apa yang sharingkan saat ini. Mari kita sama-sama masuk ke hadirat Tuhan, nyanyikan satu lagu.